Sebelum kita belajar, saya panggil dulu nama ya. Kafila, Istiqomah, Nurul Safitri, Nasira, Cahaya, Ezi, Izat, Iksan, Sawal, Rafa, Aris. Berapa orang tidak hadir? Berapa? 3? 5 orang. Sebelum kita belajar, saya tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang apa? Utsman bin Affan. Khalifah keberapa? 3. Yang khalifah yang ke? 3, yaitu Utsman bin Affan. Sekarang kita belajar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa itu? 4. Ya, semua pintar. Sudah tahu khalifahnya. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Sekarang saya bagi dulu buku. Kamu buka halaman berapa itu? Sudah tadi berapa? Yaitu halaman sudah? Halaman 37. Buka. Sudah? Ya. Kemudian kamu baca. Silakan baca. Kemudian apa yang kamu tidak mengerti, kamu pertanyakan sama guru. Oke, silakan baca. Cahaya, coba baca. Kita baca sama-sama. Riwayat hidup dan silsilah Ali. Perhatikan, satu orang yang keras, satu orang yang baca dalam hati saja. Baru kamu resapi, kamu analisis itu bacaanmu, kemudian kamu pertanyakan apa yang kamu tidak mengerti. Oke. Riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidiah untuk membuat Abu Thalib yang mempunyai anak banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawat Ali. Selanjutnya Ali tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan berlian kesederhana, ketenangan dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas membuatnya menapati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW. Lainnya kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah SAW yang erat ketika ia menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW yang paling bungsu. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat. Oke. Berkerabat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW atau putra dari pamannya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Makkah, tempatnya di daerah yang disebut sebagai Hijaz. Pada tanggal 13 Rajab beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Asad.
Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad SAW memulai Kenabiannya. atau pada sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Pada saat lahir sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Hidara bin Abi Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib, namun Rasulullah SAW tidak begitu menyukai nama tersebut dan memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajat di sisi Allah SWT. Ya, selesai. Jadi ibu akan menjelaskan ulang ya tentang Ali bin Abi Thalib. Ali Abi Thalib itu lahir di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidara. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah merawat Ali selanjutnya. Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pembelajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia berapa? 10 tahun. Ya, usia 10 tahun. Dia menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendahan hati, ketenangan, dan kecerdasannya yang bersumber dari mana? Al-Quran. Bersumber dari mana? Al-Quran. Dari Al-Quran. Dan wawasan yang luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah. Jadi dia mendekatkan diri dengan Rasulullah, mendekatkan diri kepada Ali dengan menikahkan Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. Ali bin Abi Thalib masih kerabat dekat dengan Rasulullah. Beliau sepupu dari Nabi Muhammad atau putra dari pamannya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah. Tempatnya di daerah yang disebut sebagai Hijaz pada tanggal 13 Rajab. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun berapa? 10 sebelum Nabi Muhammad memulai kenabiannya, atau pada sekitar tahun berapa itu? Atau 600 Masehi. Pada saat lahir sebenarnya Ali bin Thalib itu bernama siapa? Dia sebelum lahir namanya, sebelum dia di dalam peruan itu lahir sudah ada memang namanya Haidara bin Abi Thalib, yang artinya apa? Singa dari keluarga Abu Thalib. Singa, artinya singa, bukan singa. Singa itu apa? Singa itu kayak hewan. Singa, hewan singa, ya. Singa itu pemakan apa dia? Pemakan daging, dan biar manusia dia makan. Berarti orangnya jago. Singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut. Jadi Rasulullah tidak menyukai bahwa namanya Ali itu Haidara. Arti Haidara singa. Apa itu nama Haidara singa? Jadi Rasulullah tidak menyukai, dia ganti dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Sekarang sudah jelas. Yang coba kalian yang mana yang tidak jelas, pertanyakan yang kamu belum jelaskan, yang belum jelas.
Pemikiran kritis itu apa? Pemikiran kritis itu adalah bagaimana cara manusia untuk merespon seseorang dan menganalisis fakta untuk bentuk penilaian. Kita menganalisis, kita lihat, kita analisis, oh bagaimana itu. Kita lihat buku, kita analisis, kita amati, oh apa yang terjadi itu. Sudah? Nah, kemudian siapa lagi yang belum ada pertanyaan? Saya Bu, dengan cara apa Ali bin Abi Thalib mempererat hubungannya dengan Rasulullah? Dengan cara menikahkan Fatimah, anak perempuannya yang paling bungsu. Jadi Rasulullah menikahkan Ali dengan cara menikahkan Ali supaya kedekatan mereka itu ada. Jadi dia menikahkan Fatimah dengan Ali, putra putri bungsunya itu. Sudah. Kemudian kita akan berdiskusi tentang riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Silakan membuat kelompok. Buat kelompok. Kelompok 1 tentang riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Halaman 37. Kalian diskusikan dan setelah itu kamu prestasikan di depan kelas. Oke? Dibilang kalau belum juga. Ya, siapa sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Kalau ada hasil diskusinya kelompok 1 yang tidak benar, kamu tanggapi. Kelompok 2, kelompok 3 harus tanggapi apakah betul atau tidak. Kamu dengar baik-baik. Jadi sekarang kelompok 1 maju untuk Riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah dan mempunyai nama kecil Haidarah untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak. Rasulullah merawat Ali dan Ali tinggal bersama dengan Rasulullah dan mendapatkan langsung dari Rasul. Ali baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasul menerima wahyu pertama. Bagaimana kelompok 2? Betul atau tidak? Betul. Ya. Kemudian kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Betul. Ya, betul. Semuanya sudah pintar-pintar. Kemudian kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Kamu kelompok 1 lihat dengan di sini apakah betul dia baca atau tidak. Riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan perilaku kesederhanaan dan kecerdasan yang Perhatikan kelompok 3. bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas dan menempatkan posisi yang
yang istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW. Ali menikah Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. Sudah. Itu saja. Ya. Bagaimana kelompok 3 dan 1? Bagaimana itu? Betul. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 1 dan 2, lihat apakah benar atau tidak. Riwayat hidup dan silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari kota Mekah, tepatnya di daerah yang disebut sebagai Hijaz pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti AS AD. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad memulai kenabiannya, atau pada tahun 579 atau 600 Masehi. Oke. Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah benar. Sekarang Ibu simpulkan. Kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan bersama-sama. Lihat pekerjaanmu, lihat riwayat hidup silsilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Untuk meringankan beban Abu Thalib mempunyai anak banyak. Rasulullah merawat Ali dan Ali tinggal bersama dengan Rasulullah, mendapatkan langsung dari Rasul. Ali baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah memerintah wahyu pertama. Sejak kecil Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan brilian. Kesederhanaannya dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran, wawasan yang luas sahabat Rasul. Ali menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. Perhatikan pekerjaan bungsu. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah, tepatnya di daerah yang disebut sebagai apa? Sebagai Hijaz. Pada tanggal 13 Rajab, Ali lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti As'ad. Ya, lihat materi. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Ali lahir pada tahun ke-10. Nabi Muhammad memulai kenabiannya atau pada tahun 599 atau 600 Masehi. Itulah kesimpulan hasil diskusi kita hari ini. Kemudian saya kasih lagi yaitu tes soal. Membuat soal. Saya bagikan dulu tes. Kamu isi, kamu membuat soal kita untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kamu. Masih ada sih kita buat soal.
Yang soal pertama adalah apa nama, tulis apa nama yang diberikan, apa nama yang diberikan Ali pada saat kelahirannya, namanya. Sudah? Sudah? Dua, Ali bin Abi Thalib termasuk As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqunal Awalun. Dalam kurung orang yang pertama masuk Islam. Dari golongan apa? 8. Gambarlah garis keturunan. Gambarlah garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Kamu gambarkan garis keturunannya itu. Silsilah, kan sudah dibaca tadi silsilahnya, garis keturunan. Sudah dijelaskan. Kemudian nomor 4. Siapa nama istri Ali bin Abi Thalib yang juga putri dari Rasulullah? Siapa nama istrinya? Istrinya tadi sudah dijelaskan bahwa istrinya bernama siapa, keturunan dari siapa, anak keberapa. Kemudian nomor 5. Sebutkan nama-nama anak dari Ali. Ya, nama-nama anaknya dari Ali. Sudah. Saya periksa dulu ya. Apakah semua benar atau ada yang salah? Siapa itu yang tidur? Ya, setelah selesai tadi saya periksa dulu. Ternyata ada beberapa orang murid yang belum bisa menjawab, yaitu saudari Sawa dengan Rafa. Dia tidak bisa menjawab. Jadi minggu depan saya kasih remedial, saya kasih soal, dia kerjakan di rumah gitu. Nah, setelah selesai kita tes, kita akan berdoa. Mungkin sampai di sini pembelajaran. Minggu depan kita akan belajar, tetap kita belajar tentang Ali, yaitu materi yang kedua, yaitu pembelajaran yang kedua, yaitu tentang keberaniannya, keperkasaannya Ali. Ya, sampai disitulah pelajaran yang pertama, yaitu tentang Ali bin Sisila, riwayat hidup Sisila Ali. Tadi dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wallahu musta'an.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.